Bab 64. Bukankah dia anti dengan kotoran? Claire Sen mengira dia salah mendengar, Golden Ye yang dingin itu, mengapa bisa mengatakan kata selamat datang seperti ini. Tapi dia sudah benar-benar mengatakannya, selain itu dia masih mengatakannya kepada Sally Han. Seketika hati Claire Sen sedikit merasa aneh, tapi juga senang Sally Han bisa diterima. Arthur Xiao, pergi ke ruang kerja. Arthur Xiao sudah kembali sadar, kalau begitu kalian bermainlah, masih ada pekerjaan yang belum aku dan Tuan Muda Ye selesaikan. Iya. Sally Han menunjukkan senyum yang manis, lalu melambaikan tangan kepada Golden Ye dan Arthur Xiao. Setelah mereka pergi, Sally Han melihat punggung Golden Ye. Sebenarnya aku merasa Golden Ye tidak sedingin dan semenyeramkan seperti gambarannya. Bagaimana menurutmu? Claire Sen melamun melihat ke arah punggung yang besar itu. Harusnya iya. Claire, kamu sangat beruntung. Beruntung. Iya ya, kamu sudah tidak mau kepada James Lin pria brengsek seperti itu, lalu kamu masih bisa menikah dengan pria unggul seperti Golden Ye. Kamu berani mengatakan dirimu tidak beruntung. Apa beruntung? Claire Sen menarik sudut bibirnya, tersenyum dengan sangat pahit. Dia juga tidak tahu menikah dengan Golden Ye sebenarnya itu beruntung atau sial. Tapi kalian cepat atau lambat mau bercerai, senggul apapun tetap saja tidak berguna, Ketika sampai jam makan malam, semua orang makan di meja makan, wajah Tuan Besar Ye sangatlah masam. Mendengar ada tamu yang datang, ekspresi wajahnya langsung menjadi lebih membaik. Halo Tuan Muda Ye, aku adalah Sally Han dari Hans Corp. Hans Corp. Tuan Besar Ye sedikit memicingkan matanya, apa kakakmu adalah Andre King? Tatapan mata Tuan Besar Ye penuh dengan pujian, sebelumnya pernah bertemu, dia adalah anak muda yang sangat menjanjikan. Terima kasih pujian dari Tuan Besar Ye. Golden, kamu boleh banyak belajar dengan orang. Tuan Besar Ye sekarang tiba-tiba berbicara kepada Golden Ye. Orang yang ada di meja makan terkejut, mereka melihat ke arah Golden Ye. Golden Ye tersenyum dingin, apa masih ada perusahaan yang lebih besar dari Yes Corp di kota utara? Kata-kata ini membuat Tuan Besar Ye tersedak. Tuan Besar Ye mendengus kasar, Yes Corp bisa besar seperti ini, apa kamu kira itu usaha darimu? Sudut mata Golden Ye terangkat, suaranya menjadi sangat dingin. 5 tahun yang lalu sebelum aku memegang Yes Corp, perusahaan kita hanya menjadi salah satu 5 perusahaan yang besar saja. Semenjak aku memegang kendali aku bisa menggeserkan jarak itu hingga bisa sebesar sekarang. Jadi kakek memiliki pemikiran seperti apa hingga merasa kalau Yes Corp bisa sebesar ini bukan usaha dariku. Kata-kata ini memiliki sebuah alasan, ditambah suara Golden Ye yang rendah. Sekali buka suara tentu saja memiliki kekuatan untuk meyakinkan orang, dan tidak bisa diperdebatkan. Claire Sen di samping diam-diam terkejut mendengar kata-kata ini, sepertinya kemampuan Golden Ye memang tidak bisa dianggap remeh. Hanya saja, apa alasan Tuan Besar Ye tidak menyukainya? Claire Sen tiba-tiba merasa penasaran dengan hal ini, apa hubungan kakek dan cucu ini tidak baik sedikitpun. Sally Han memujinya dari samping, hebat sekali. Kakek Ye, apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Ye itu benar. Yang harusnya belajar adalah kakakku Andre Han kepada Tuan Muda Ye baru benar. Meskipun keluarga Han termasuk salah satu 3 keluarga besar, tapi di atas mereka masih ada tekanan dari Yes Corp. Karena Yes Corp tidak suka sama dengan keluarga lain, jadi dia ingin menyingkirkan orang lain dan menjadi pemimpin. Kamu terlalu sungkan, kakakmu barulah unggul, jika ada kesempatan kita boleh bekerja sama. Tuan Besar Ye mengobrol dengan senang bersama Sally Han. Claire Sen merasa iri melihatnya dari samping. Sally benar-benar sangat hebat, dia bisa murah hati kepada siapapun, tidak seperti dia. Ternyata orang dan orang lain benar-benar memiliki perbedaan. Misalkan dia, Tuan Besar Ye sudah bertemu dengannya berapa kali. Setiap kali dia memasang wajah yang masam melihat ke arahnya, tidak pernah memasang wajah yang senang. Lalu dia juga tidak bisa mengatakan hal yang enak didengar untuk memuji Tuan Besar Ye.
Ketika berpikir, Claire Sen memejamkan kepalanya lalu diam-diam mengaduk nasi yang berada di dalam mangkuknya. Tiba-tiba sebuah sayap ayam dimasukkan ke dalam mangkuknya. Claire Sen mendongakkan kepala, lalu melihat Davin Ye yang tersenyum lembut kepadanya. Adik ipar, makan nasi harus sama sayur, jika makan nasi saja tidak ada gizi. Kejadian ini membuat orang yang ada di meja makan terkejut. Semua orang sangat tidak menyangka Davin Ye ternyata bisa mengambilkan sayur untuknya. Jadi Claire Sen seketika merasa sangat canggung, dia menganggukkan kepala dengan canggung, terima kasih kakak. Sally Han melihat ini, lalu melihat ke arah Claire Sen, kakak besar Ye kamu sangatlah baik. Claire Sen menggigit bibir bawahnya dengan gugup, ini memang baik, hanya saja sikap baik ini. Golden Ye yang duduk tidak jauh darinya mencibir, suaranya sangatlah rendah, hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya, jadi Claire Sen melihatnya sekilas, dan menyadari tatapan matanya tidak ada sebuah perasaan sedikitpun. Menjijikkan, dia pasti sudah salah paham. Semua orang ayo makan ya. Davin Ye melihat semua orang tercengang, dia pun buka suara, membuat suasana di sana sedikit mereda. Suasana makan malam ini tidak terlalu baik, apalagi Claire Sen yang duduk di samping Golden Ye. Ketika makan malam ini dia merasa dirinya seperti berada di kutub selatan. Golden Ye yang berada di sampingnya terus mengeluarkan aura yang ingin. Claire Sen yang duduk di sampingnya tentu saja akan terpengaruh. Ayo, kamu terlalu kurus, makanlah banyak sedikit. Sally Han tiba-tiba mengambilkan makanan ke dalam mangkuk Claire Sen. Claire Sen pun kembali sadar dan tersenyum kepadanya, terima kasih. Claire Sen berpikir, melihat ke arah Golden Ye, tiba-tiba mengambilkan sepotong daging merah ke dalam mangkuk Golden Ye, kamu juga makanlah lebih banyak. Gerakan semua orang mengambil makanan langsung terhenti. Bahkan wanita yang ada di sampingnya juga terkejut. Semua orang tahu, Golden Ye sangat anti dengan kotor. Dia tidak akan makan makanan yang sudah dimakan orang lain. Lalu Claire Sen ternyata mengambilkan sayur ke dalam mangkuknya. Apakah dia sudah tidak sabar untuk hidup atau apa? Mengapa dia bisa mengambilkan makanan menggunakan sumpit yang sudah digunakannya ke dalam mangkuk Golden Ye? Tuan Besar Ye menahan nafas melihat kejadian ini, memicingkan matanya. Claire Sen memperhatikan perubahan suasana yang ada di sekitarnya. Matanya yang indah itu berputar, apa dia salah melakukan sesuatu? Mengapa semua orang seperti menghadapi seorang musuh? Davin Ye tersenyum, saat yang tepat untuk membantunya menyelesaikan masalah, mungkin adik ipar tidak tahu, Golden dia. Tapi sebelum kata-kata belakangnya dilontarkan keluar, langsung dihentikan dengan gerakan Golden Ye. Karena Golden Ye ternyata mengambil sepotong daging yang diberikan oleh Claire Sen kepadanya tadi ke dalam mulut. Meskipun hanya satu gerakan kecil, tapi berhasil membuat orang di sana terkejut, termasuk Tuan Besar Ye sendiri, sekelompok pembantu wanita juga tercengang dibuatnya. Tuan Muda Ye ternyata memakannya. Claire Sen tidak tahu dengan kebiasaan Golden Ye seperti ini, jadi tidak merasa ada hal yang aneh. Hanya saja dia merasa senang melihat Golden Ye bersedia memakan makanan yang diberikan kepadanya. Dia tersenyum sambil menundukkan kepala, tatapan matanya terlihat senang. Akhirnya Golden Ye buka suara, lanjut ya. Mendengar ini Claire Sen mendongakkan kepala dengan terkejut, hah. Golden Ye melirik mangkuknya sendiri, Claire Sen baru meresponnya, lalu mengambilkan sayuran lagi untuknya, ini. Iya. Golden Ye mengiyakan, lanjut makan. Pembantu wanita itu merasa sangat terkejut hingga dagunya hampir jatuh, ini. Masih Golden Ye yang sangat anti dengan hal kotor itu bukan? Mengapa tiba-tiba sepertinya penyakit anti kotor dia sudah disembuhkan? Bersambung.